Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sukses, salam Cipro Indonesia. Wow, 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 wow. Gongsi Facai. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita adalah hari event, ada undangan. Undangan dari Paramount, yaitu PK, Product Knowledge, mengenai produk Pasadena, teman-teman. Ayo kita semua datang ke sana, kita biar mengetahui apa sih Pasadena, apa sih unitnya, berapa sih harganya, berapa sih ukurannya, letaknya di mana. Nah, itu yang kita perlu tahu. Terus bagaimana untuk kita menawarkan kepada konsumen-konsumen. Wow, keren. Cipro Indonesia mengajak kita di sini semuanya untuk hadir. Oke teman-teman, kita sudah sampai dan kita akan hadir ke sana. Kita lihat semua event-eventnya yang ada di sana. Wow, 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 wow. Ya teman-teman, kita sudah datang, sudah hadir ya. Kita lihat ya teman-teman, banyak sekali yang hadir ya teman-teman. Sangat luar biasa eventnya ini. Kita sudah di lapangan parkir Hotel Atria dan kita akan menuju ke Hotel Atria teman-teman. Sangat luar biasa, sangat gebyar, sangat oke teman-teman. Event ini kita berjalan ke sana menuju. Kita lihat ya, rekanan kita sudah nyampe semuanya ya, teman-teman. Kita akan menuju ke sana. Kita lihat semuanya sangat luar biasa, penuh padat ya, saksikan semua. Oke, lanjut jalan. Ya teman-teman, kita masuk sekarang di acara ini. Kita menuju Hotel Atria, teman-teman. Kita lanjut. Kita berjumpa dulu dengan tim kita, rekanan kita di sini. Kita langsung lanjut menuju di food boatnya, lalu naik ke atas lalu 2. Lanjut, kita masuk ke atas menuju ke sana. Oke, jadi lihat, kita lihat sudah banyak sekali rekanan-rekanannya di sini. Oke. Ya teman-teman, kita lihat ya teman-teman, semuanya sudah pada hadir ya, sudah ada ya teman-teman. Kita lihat para undangan, para agent, para developer, para petinggi-petinggi Paramount ya teman-teman. Kita lihat sudah penuh, sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Dari sini juga kita lihat ya teman-teman, sudah pada datang semuanya ya. Kita lihat. Oke teman-teman, pada daftar semua. Dan sini sebelah kanan adalah jalur tamu ya, para petinggi Paramount ya teman-teman. Sebelah kiri adalah para agent. Dan kita lanjut ke atas ya teman-teman. Kita lanjut ke atas, kita naik seperti biasa ya, tradisinya menuju ke atas ke tempat eventnya. Oke, lanjut. Lihat, banyak sekali yang hadir ya teman-teman, karena ini satu event yang sangat luar biasa, sangat spektakuler, sangat wow. Oke, ini kawan kita rekanannya.
sampaikan di sini kan trafficnya ya teman-teman. Sekarang kita sudah hadir di acaranya ya teman-teman. Kita lihat semua acaranya sangat jadi indah. kedua, ketiga. Jadi kalau saya lihat nih orang-orang beli Gading Serpong, kadang dia udah ngeliat harganya loh, ya. Kadang ada yang berani beli 17M komersil, beli 22M komersil, supaya apa? Supaya punya usaha. Kalau saya lihat usahanya biasa-biasa aja, tapi apa yang terjadi? Dengan dia buka usaha di situ ada kebanggaan, yang bisa cerita sama temennya, gua udah buka di sini loh, tuh kekuatan Gading Serpong. Tepuk tangan dong. Ya, Pak Mulen dari Sportnya memang dikonsepkan untuk menjadi Chinatown di koridor barat Jakarta. Jadi memang kota sebenarnya Chinatown ya di koridor barat Jakarta. Dan satu kebanggaan kita bersama juga sebagai warga dari kota ini dan Kita lanjut, kita masuk ke dalam teman-teman. kota ini, gitu ya. Oke. Kita sempat meliput Kompas juga. Jadi Kompas TV Kompas itu sempat meliput area-area komersil, Lampion, Semarang, Begitu banyak ya, sangat luar biasa teman-teman. Wow, penuh padat. Saya kira Bapak itu turut merasakan gegap gempitanya Imlek kemarin ya, sampai ke pentas 10 merah putih semua kita di hasil Saking padatnya nggak muat tempat teman-teman, sangat luar biasa. Satu kebahagiaan untuk kita semua untuk bisa merayakan secara festif ya Imlek di tahun 2025 ini. Tahun apa sekarang? Bulan ya, bulan ya gitu. Oke. Baik, kita nggak berlama-lama, kita langsung masuk ke materi berikutnya. Saya mau kita undang Pak Ferijon ya, dua bos kita ya. Kita karena ini eventnya Imlek, kita mau undang sama-sama Ko Awi dan Ko Norman. Silakan. Terima kasih Pak Kris, Pak Ferijon. Saya harus buka contekan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tolong koreksi saya. Kongsi Facai, benar ya? Tolong dijawab ya Bapak Ibu. Kongsi Facai, Sinyen Kuala, ampun Allah. Oke, pertanyaan dulu buat saya berusaha. Tadi malam saya juga berusaha buka translator. Saya udah perkirakan kira-kira mau ngomong apa. Setelah keluar, susah banget. Oke, Bapak Ibu, saya singkat saja. Terima kasih kedatangan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Di awal tahun 2025 ini kita seperti disampaikan tadi oleh Pak Kris ya, ini adalah pertemuan yang pertama kita di tahun 2025. Tadi kita lihat video, kita dengar dari Pak Ferijon, Pak Kris menceritakan seperti apa hari ini Gading Serpong. Tapi saya kesulitan, saya seperti nggak ada orang di depan. Ya. Secara historikal di mana-mana, di kota manapun, di daerah manapun, keberhasilan satu properti, kawasan, kota dilihat dari cirinya. Biasanya itu adalah kota lama. Nanti saya akan mungkin kalau ada voucher, kalau ada amplop kita kasih amplop ketika dia bisa menjawab pertanyaan saya. Karena ini sangat penting. Saya ceritakan buat kita para penjual properti harus kita ketahui. Kenapa? Nanti sebentar. Biasanya daerah yang bertumbuh cepat, mahal,
itu berada di kota-kota lama. Kota-kota lama ini cirinya kalau di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu disebut dengan China. China atau dengan bahasa yang disebut dengan China. Saya dulu sekolah di Bandung, di Makassar, pernah kerja di Surabaya, pernah kerja di Semarang. Semua daerah yang berhasil itu biasanya ternyata cirinya adalah kota lama dan dia adalah Cina. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting? Ciri-ciri sebuah Cina itu adalah biasanya nomor satu pasti ada ruko. Oh, ada nggak pecinan nggak ada rukonya? Ada nggak daerah pecinan nggak ada rukonya? Ada nggak pecinan dia hanya jam 7 sampai dengan jam 5 sore? Artinya pecinan pasti bisnis di sana bisa 24 jam, pasti dia kendaraannya ramai, pasti agresif, ada komunitas beragam bisnis di sana. Paling tidak kebutuhan manusia akan ada di sana, makan, minum, kerja, kebutuhan harian, kebutuhan lifestyle hari ini biasanya ada di Cina. Bahkan sampai dengan lifestyle yang malam hari, pagi hari, dan siang hari. Saya mengantarkan cerita pecinan tahun ini. Pecinan, kenapa? Itu yang membedakan tempat kita hari ini berada, yaitu kita ada di mana? Kita ada di mana? Di Gading Serpong. Ya, kita ada di Gading Serpong. Kalau tadi ada di kota lama, daerah pecinan, kalau kita lihat hari ini, saya menganggapnya terjadi daerah pecinan modern atau pecinan baru. Saya berani mengatakan demikian. Mungkin kalau kita cek absen di depan, seharusnya semua yang hadir di sini paling tidak di atas 50%. Ya, dalam saya setuju? Setuju. Kalau saya katakan yang tinggal di Gading Serpong di atas 80% adalah Chinese, setuju atau tidak? Setuju. Artinya boleh saya katakan ini pecinan modern. Cirinya ada. Ramai nggak Gading Serpong? Ramai. Sama kan dengan yang pecinan yang ada sekarang? 24 jam nggak? Iya, sama. Namanya apa? Siapa bisa jawab? Siapa ya? Ya, siapa? Saya tidak lihat. Benar ya? Oke, benar. Bapak? Tapi pertanyaannya kalau di Semarang. Sekarang saya kalau di Surabaya? Daerah pecinan Surabaya? Sekarang saya pengen tanya lagi di Jakarta di mana? Ya sama, saya juga tahu kalau itu. Nah, berarti kita udah sepakat ya. Kita udah sepakat bahwa daerah pecinan dan daerah berhasil. Untuk 2 orang nanti akan kita temuin. Oke, nanti 2 orang yang tadi nanti ke depan untuk menerima ampaunya dari kami ya. Oke, jadi tadi saya katakan daerah yang berhasil tolong dijelaskan ya. Kenapa? Udah pasti pelayannya Gading Serpong Chinese kok. Penjualnya Gading Serpong Chinese kok. Makanan yang ada di sini orientasinya Chinese kok. Yang investasi banyak di Indonesia dan di mana-mana Chinese kok. Bangsa Indonesia sekarang minta investasi bangun IKN, bangun kereta cepat wah Chinese kok. Apalagi gitu loh. Sampai hari ini saya dipaksa cari baju Chinese gitu. Padahal saya mau pergi Jumatan gitu loh. Kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi faktanya keberhasilan ekonomi baik di negara manapun, kawasan manapun, indikatornya adalah lihat daerah China-nya. Dan kita itu yang membedakan, memudahkan kita harusnya menjual produk-produk komersial di Gading Serpong, khususnya di Parangan. Betul. Kita mau bikin Chinatown dimanapun gak bisa. Bukan hanya sekedar, wah bikin kayak warna merah. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Sangat luar biasa Pak Hartono itu.
Keren. Yang itu, yang itu. Pak Charles luar biasa. Luar biasa. Live apa nih? Bikin live nih. Kongki. Mantap. Ini dong, bos kita. Sisi barat, ya, lihat dari sisi barat. Ini simpangnya. Ke sana lurus ke atas adalah menuju ke BSD Greenwich, ya. Ada Nara Village dan lain sebagainya di sebelah sana. Anifa adalah koridor ini. Anifa. Ini jalan baru yang barusan saya informasikan. Yang Pak Norman bilang dia akan sudah mulai pola loop. Nah, Pasadena Square North loopnya sudah tersambung. Loopnya sudah tersambung dari koridor perempatan atau simpang Pasadena California, Boulevard utama, masuk ke Boulevard Grand Pasadena Village, dan di sini jalan baru yang menyambungkan full loop Pasadena Square North. Ini adalah Pasadena Square North fase 2 yang kita mau dengar detail produknya hari ini, ya. Ini coupling komersil, di sebelah sini juga coupling komersil yang belum dipasarkan, ya. Next slide. Oke, saya perlu informasikan coupling komersil yang ada di sebelahnya Pasadena Square North fase 1 itu sudah terjual habis. Ya, dan kami punya ketentuan bangun yang cukup ketat. Jadi dipastikan ketika nanti ini operasional, ini pun dibangun. Ya, jadi kita tidak akan melihat lapangan kosong di sana. Ya, kita akan lihat coupling ini dibangun, dan karena itu ada keterkaitan konsep di belakang, di mana coupling komersil tersebut harus punya akses ke belakang untuk ikut menghidupkan area komersil di belakang. Begitu juga dengan Pasadena Square North fase 2. Ini adalah yang kita pasarkan, yang kita mau belajar hari ini, dan ada coupling komersil di sebelahnya. Dia berada di Boulevard utama dan Boulevard Grand Pasadena Village, ya, looping menuju Anifa. Jadi antar distrik itu selalu ada konektivitas, ya Pak, antara Anifa, Manhattan District, Pasadena Central District, semua terkoneksi. Pak Norman mau tambahkan? Cukup Pak? Oke, baik. Saya lanjutkan, ada beberapa titik di sini. Ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa calon anchor tenant utama. Kami masih kurasi, karena tentunya kami mau hadirkan yang terbaik. Ada 3 saat ini yang tengah berdiskusi dengan kami untuk mengisi tempat ini, menjadi satu kesatuan konsep di Pasadena Square North. Ya, next slide. Oke, ya, ini kembali menjelaskan ya, sedikit di zoom in ya, posisinya, posisi anchor tenant di Pasadena Central District secara keseluruhan. Next. Oke, nah ini sebenarnya sesinya ntar nih, ya, sebenarnya sesinya ntar, tapi saya kasih bocoran dulu. Untuk unit-unit yang dipasarkan kali ini, unit standarnya harganya cash crush under 5M. Untuk semua tipe, semua hadap manapun lah, gitu kurang lebih saya bilangnya gitu ya. Semuanya harganya under 5M untuk semua hadap. Masih orientasi ini ya, yang unit ini. Next slide. Oke, next. Ya, nah, saya mau titip pesan. Saya punya, rasanya cuma 2 slide lagi. Yang baik-baik utamanya adalah pasti traffic. Ya, karena semua area komersil butuh traffic. Ya, kalau kita ingat perkembangannya Gading Serpong, kalau saya bicara ini garis lurus ini adalah Boulevard Gading Serpong dari arah Paramount Plaza menuju ke Pasadena, ya, sebelah sana. Di sini ada perempatan Bedside, ya. Dulu ada Giant ya. Ini belok kiri nih ke Ilago, ya. Itu rasanya pernah menjadi simpang termacet se-Gading Serpong. Artinya konsentrasi traffic begitu tinggi di area ini. Ya, sekarang tersolusikan. Ya, perkembangan pertama perluasan area CBD utama Gading Serpong yang tadinya di sini itu meluas ke area ini dalam sekian tahun Gading Serpong berevolusi. Ya. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat kondisinya di lapangan di Boulevard utama, ini sudah mulai menjalan. Siapa yang kalau dari arah Alicante yang di sampingnya Hampton Square, sampingnya Papaya, mau ke arah Paramount Plaza, ini nyebrangnya susah. Iya apa enggak? Ya, dulu gampang aja. Dulu saya nyebrang aja, orang dari sini nggak ada yang jalan. Ya. Sekarang
nunggu sodok-sodokan lagi. Habis itu di sebelah kiri ada yang nyusul motor, ambil kiri. Ya. Jadi pertumbuhan traffic itu semakin menjalar ke arah selatan. Ya, kita rasakan di sini pertama congested, trafficnya padat, tersolusikan menjalar kemari. Saya bicara 3 bulan lalu, nggak usah jauh-jauh. Simpang Pasadena Sinfonia itu sepi. Ya, dulu nggak ada lampu merahnya. Dulu nggak ada lampu merah. Terakhir ada lampu merahnya, nggak ada antriannya. Ya, kalau kita mau ke sana, dulu saya udah mengunjungi beberapa area di Pasadena sana, itu sendirian di lampu merah, nggak ada temannya. Berkembangnya waktu 1 bulan berjalan, ada temennya satu deret ya, kadang-kadang ada 2 mobil samping saya. Coba ke sana hari ini. Lampu merah ini antriannya sudah 3-4 mobil ke belakang. Sekarang 3-4 mobil ke belakang. Seiring dengan pembangunan kampung komersial juga di samping-sampingnya tuh kalau weekend ramai gitu, ya di sepanjang jalan itu. Ya. Yang saya mau katakan adalah perhatikan area-area komersil yang Bapak Ibu kliennya mau ambil. Utamakan tentunya traffic feeding-nya harus baik. Ya, traffic feeding itu harus selalu berkembang. Kalau ini kemudian berkembang kemari, apakah enggak menurut Bapak Ibu ini akan berkembang terus ke sini? Karena boulevardnya sudah tembus. Ya. Jadi perhatikan baik-baik dari mana feeding traffic dan mengarah kemana. Perkembangannya by historis seperti apa? Titik di sini menjalar kemari. Saya 1000% yakin berikutnya menjalar ke Pasadena Central District karena jalan tembus BSD-nya sudah operasional, baru mulai operasional. Traffic akan berkembang seiring waktu dan komersial kita serah terima dalam waktu 24 bulan sejak PPJB. Waktu yang cukup untuk mendevelop nilai atau value dari surrounding. Next slide. Surrounding bisnis. Ketika Bapak Ibu bicara dengan klien Bapak Ibu yang mau berjualan, mau berbisnis, ya, selalu menjadi percontohan yang terbaik untuk memberikan contoh Pisa Grande, Sorrento, Maggiore. Be in the market, ada di tengah, di crowd pedagang, selalu lebih baik daripada sendirian. Kenapa? Karena yang nyari semuanya akan nyari ke sana. Saya kemarin sama tim saya kasih analogi gini. Kalau kita mau nyari handphone deh, ya, mau nyari handphone. Apakah lebih gampang browsing di Google atau masuk Topet mau beli online? Atau masuk Shopee? Kalau saya sih langsung Shopee. Kalaupun saya masuk Google, saya ketik, nanti keluarnya linknya Shopee juga. Saya kliknya Shopee juga. Saya nggak akan beli di www.hpapa.com misalnya, berdiri sendiri. Saya pasti beli di market. Ketika kita mau bisnis, pastikan kita juga jadi satu dengan market di sekitarnya. Jangan berdiri sendiri. Itu adalah pilihan terbaik buat pedagang atau pebisnis siapapun yang mau memulai atau membuka usaha atau memperluas usaha. Pastikan ada di tempat yang memang surroundingnya ramai. Memang tempat yang buat dagang. Ya? Betul. Ini dia jualannya pada gurun. Gimana caranya? Ya, berdiri sendirian ya memang gampang sih ya. Ini juga rapi ya. Oke lah, ini es krim juga enak. Di tengah gurun pasir mau ngapain? Ya. Jadi pastikan baik-baik Bapak Ibu menjadi konsultan yang terbaik untuk klien Bapak Ibu. Ya, oke. Saya nggak berlama-lama. Saya mau undang berikutnya sesi detail. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kurang lebih udah tahu sih. Ya, karena kita sudah menghabiskan Pasadena Square North tahap 1. Saya mau panggilkan, saya mau undang Koko saya tersayang, Koko Henry. Nabi Gubernur, silakan. Selalu hadirkan gitu ya, tantang yang akhir ya Bapak Ibu ya, ini tantang yang akhir. Ya, oke, next. Oke, ini dia gambaran dari tadi disebut bahwa ini akan ada connectivity ya antara bangunan di bagian sisi langsung ke depan dan ini dalam bagian komersialnya. Ini komersial areanya nanti yang tahap 1 sudah sold out. Ya, ini saya yakin ini dalam waktu dekat ini akan sold out juga. Nah, ini akan ada akses ya, akses ke belakang. Tadi Pak Kris bilang kita memilih tangan-tangan apa yang akan membeli kawasan tersebut. Jadi kita memang minta untuk akan ada tampak tampilan tampak ke belakang. Artinya ini tidak menjadi
masuk nantinya. Ya, makanya di sini kita siapkan adanya Pasadena Walk. Pasadena Walk ini saya ulang sekali lagi. Ini Pasadena Walk ini dengan lebar 7 meter. Ya, Bapak Ibu bisa langsung nanti ke lapangan, bisa lihat programnya seperti apa, sudah jadi ya. Jadi ada banyak observasi, tapi sudah jadi di lapangan. Bisa dilihat bagaimana nanti itu akan evaluasi dari tempatnya seperti apa. Ya, dan yang berhadapan nanti yang shop house yang benar-benar langsung itu akan ada kita sebut alfresco ya, jadi masuk ke alfresco dengan beberapa variasinya ini akan menjadi sangat menarik. Oke, next. Nah, ini adalah ini adalah Pasadena Square kita yang kita lakukan. Ini adalah tadi Pasadena Walk tadi. Jadi kira-kira kawasan ini seperti ini. Ini suasananya, ada pop-up store di sana, dan itu bukan makan suasananya, ada masjid suasana itu ada. Itu ya. Oke, next. Nah ini lagi gambaran lain dari Pasadena Walk. Ya, ini 7 meter, kemudian akan ada pop-up store di sana. Sekarang ini sudah banyak tematik landscape ya, tematik landscape sudah terbentuk di sana. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nanti misalnya sore atau pagi-pagi atau misalnya pagi naik sepeda sepertinya bisa hangout di sana. Kemudian nanti ada alfresco di seberangnya. Ini akan sangat menarik. Oke, next. Nah ini adalah suasana, akan ada alfresco yang berhadapan langsung dengan Pasadena Walk. Jadi tipenya Dua anggota Cipro yang sangat qualify, sangat luar biasa. Wow, keren. Ada dua tipe besar, tipe alfresco dan regular. Ya, oke. Ini alfresco-nya. Ini kita bisa coba level di sini ada ini 4 meter. Oke, next. Nah ini untuk lantai 2 di alfresco tadi, di atasnya itu akan ada alfresco balcony. Ini penerapan langsung dengan Pasadena Walk tersebut. Ya, jelas suasana gambaran suasana seperti apa ya, seperti ini nanti yang kita cipta ya, sangat menarik untuk berbisnis. Next, connected commercial loss. Jadi kembali lagi kita tekankan nantinya tenan-tenan yang di depan yang samping konvensional ya harus ada bukaan-bukaan yang ke arah dari Pasadena Square kita. Ya, jadi itu akan ada bukaan, jadi akan tercipta suasana seperti ini. Jadi memang pada saat pembeli nanti dari kafe komersial sisi depan, ya kita sudah minta harus ada bukaan yang mengarah ke arah belakang. Kalau itu dengan potensi juga buat mereka kalau bisnis, potensi juga nanti mereka punya kantor di sisi bawah ini menjadi F&B, dan ini tentunya akan membuat suasana konsep kita akan berbeda. Di belakangnya, dan sudah. Oke, next slide. Untuk yang mekanisme penjualan tersebut, NUP-nya diundi, kemudian kita akan unitnya akan kita undi, ya. NUP-nya akan kita undi, mulai dari NUP 3, kemudian dilanjutkan dengan NUP 2 dan 1 yang dilakukan secara bersamaan. Ini tentunya disaksikan dengan notaris dan para saksi yang kita pilih. Oke, next slide. Pemilihan unit online-nya seperti biasa akan melalui Zoom, Bapak Ibu, ya. Akan kita mulai dari hasil list pengundian sebelumnya, ya, di mana kategori 3 akan melakukan pemilihan unit dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kategori 2 dan 1 secara bersamaan. Ya, seperti biasa, semuanya harus dipersiapkan dengan baik sehingga proses pemilihan unitnya dapat cepat dan juga dapat efisien agar Bapak Ibu semua juga bisa dapat mengarahkan konsumen dengan baik. Oke, next slide. Ini yang ditunggu nih Pak. Nah, closing fee ya? Apa nih? Ini hadiah konsumen dulu Pak. Oh ini konsumen dulu. Untuk early bird ya, early bird dari hari ini sampai tanggal 23 Februari
Ya, jadi Cici Koko jangan lewatkan kesempatan ini. Ada voucher cashback, ya, voucher cashback untuk tipe Alfresco panjang 17 dan 18, voucher cashbacknya 45 juta per unit, ya. Udah gitu yang Alfresco panjang 15-16, voucher cashbacknya 40 juta per unit, dan yang reguler adalah 30 juta per unit. Tapi di samping itu ada Loyal Reward voucher cashback, ya. Untuk konsumen yang udah pernah beli, ini ada lagi. Untuk tipe Alfresco dia tambah lagi 15 juta, ya. Dan tipe reguler tambah lagi 12 juta. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang punya konsumen-konsumen sebelumnya, Iya. yang udah beli di kita, dibeli di Paramount Land, pastikan mereka invest kembali. Iya. Ya. Benefitnya lebih. Oke. Nah, ini kalau ini non early bird, ya. Non early bird-nya udah pasti berkurang. Kurang 5 juta, yang 45 jadi 40 jadi 35, yang 30 jadi 25, ya. Jadi Tapi kalau bisa jualannya tanggal 23. Betul, Ya. Jadi dipastikan semuanya dapat yang maksimal Bapak Ibu. Iya. Ya. Kejar dulu maksimal 23. 23 itu 2 minggu ya dari sekarangnya. Betul. Ya, 2 minggu. Jadi targetnya 2 minggu harus MUP, ya. Oke, baik, next slide. Next slide. Ya, ini adalah ketentuan royalty reward. Ya, intinya adalah buat semua konsumen-konsumen yang pernah beli produk Paramount Land, ya mungkin dari tahun 2020, repeat buyer semua segala macam, akan kita berikan satu royalty reward seperti tadi. Makanya tadi Bapak Ibu sudah Iya. lihat. Ya, ini adalah ketentuannya aja. Ya. Oke, next slide. Nah, ini dia untuk- nih. Ya. Ini untuk sales reward Bapak Ibu semua, ya. Boleh difoto tapi nanti Bapak Ibu Iya. akan juga. Jadi komisi ekstranya 1%, ya. Jadi total bisa 3% tuh. Jadi dengan komisi pokok, ya 1%. Makanya itu jangan belinya non early bird, harus early bird tanggal 23, ya. Udah gitu tipe Alfresco ada closing fee 25 juta per unit, dan yang regular 20 juta per unit, ya. Tapi ini kurang gede, ya. Nanti digedein lagi, ya. Tapi tunggu dulu, kita baca berikutnya. Udah gitu ada point trip, ya. Besok tanggal 14 ini yang trip berikutnya mau jalan nih, yang trip tahun lalu, ya, ke Finlandia, ya. Itu rewardnya cukup menarik banget, angkanya juga fantastis, ya. Untuk nilai kita bayar ke tripnya luar biasa gede. Kemarin Pak Kris ingetin saya, gede banget, ya. Maka itu supaya tahun depan bisa jalan-jalan lagi, dari sekarang nabung, ya, nabung point trip. Jadi yang Alfresco 5 poin, ya, yang regular 4 poin. Jadi dapat point trip juga. Nah, yang ini non early bird-nya komisi ekstranya udah turun 0,5. Jadi usahain NUP sebelum maksimal tanggal 23, ya. Tandain tuh di kalender 23. Ya, tipe Alfresco-nya closing fee-nya udah 20 juta, regulernya 15 juta. Poin tripnya yang Alfresco 3 poin, tipe regulernya 2 poin. Next slide. Nah, baru, ya, di tahun ular ini dikasih ampo sales, ya, ampo sales tambahan closing fee sales semua tipe 10 juta. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi berapa tuh tadi? Ya, tadi berapa? Ada yang 25 dan 20. Yang 25 jadi dapat 35. Ya. Closing fee 35. Itu kalau beli produk Paramount 35 tuh udah bisa UTJ tuh. Kan produk Paramount ada yang 30 UTJ-nya. 35 gede banget itu, ya. Belum komisi ekstra. Iya, belum komisi ekstra. Ya kan, kalau komisi ekstra dapetnya nanti. Kita closing fee aja dulu. Ya kan, baru jualan SP langsung dapat closing fee. Ya, jadi closing fee-nya totalnya berapa? 35 dan 25. 35. 35 dan
25 tadi. 30 ya? 30. 30, ya. Yang paling gede tadi 35, ya. Jadi ini manfaatin sampai 23. Maka itu saya bilang ingat 23. Habis dari sini langsung ke lokasi. Biar nanti Sabtu Minggu bisa bawa klien cepet yakin bisa NUP. Next. Oke, ini adalah tanggal-tanggal penting Bapak Ibu, ya. Tolong dicatat ya, itu tanggal 23 kita adalah terakhir NUP Early Bird, jangan sampai lewat gitu ya. Karena begitu lewat semuanya akan turun ya benefitnya. 27 adalah hari terakhir NUP, kemudian tanggal 28 ini di hari yang sama kita akan melakukan rekap NUP paginya dan kemudian siangnya atau menjelang sore kita akan melakukan pengundian NUP ya. Besoknya tanggal 1 Maret kita langsung melakukan pemilihan unit. Seperti itu. Oke, baik, cukup jelas Bapak Ibu semua? Cukup jelas ya? Jelas. Ya. Kalau jelas kasih pertanyaan tuh Ampong, Pak Andre, biar nanya. Ya. Ya. Oke. Coba saya tanya, yang NUP terakhir tanggal berapa? Oh itu Bapak. Ya. Silakan maju. Ya, NUP tanggal berapa? Ya, silakan. Pelan-pelan. Ibu yang kasih tahu yang dapet. Tuh 30 Februari ya dapat, silakan. Apa lagi? Berapa lagi? Udah. Dua lagi katanya. Pertanyaannya apa ya? Dua lagi. Berapa closing fee yang tipe Alfresco? Ibu yang punya mana nih? Hah? Ya teman-teman, selesai semua, sudah acaranya sangat luar biasa ya teman-teman, kita lihat. Minta lagi bro. Sangat luar biasa ramai.
luar biasa.